Insurtech merupakan singkatan dari Insurance Technology yang merupakan kolaborasi antara asuransi dengan teknologi canggih dan didukung oleh komponen-komponen finansial dari fintech. Insurtech yang merupakan penerapan penggunaan teknologi pada dunia asuransi tentu saja membawa beberapa kemudahan. Di antaranya yaitu, karena sudah terdigitalisasi, maka interaksi antara institusi dan nasabah menjadi lebih mudah dilakukan. Insurtech tentunya sudah tidak menggunakan uang cash dalam seluruh transaksinya, sehingga tidak perlu repot-repot untuk membawa uang cash dalam setiap transaksi. Proses yang dilakukan secara digital membuat proses atau transaksi asuransi dapat dilakukan dengan sangat mudah, bahkan dari manapun, karena sudah tidak perlu untuk datang langsung ke kantor asuransinya. Bisnis model, atau yang biasa disebut juga model bisnis, merupakan gambaran atas langkah strategis perusahaan dalam rangka menghasilkan keuntungan di lingkungan perusahaan tersebut beroperasi dengan memperhitungkan semua komponen bisnis. Suatu perusahaan yang menggunakan model bisnis dapat memperoleh berbagai keunggulan. Dengan menerapkan bisnis model yang unik dan menarik, suatu perusahaan akan unggul dari kompetitor karena reputasi yang diperolehnya di lingkungan bisnis. Tidak hanya itu, suatu perusahaan yang menerapkan bisnis model yang bagus akan dipermudah dalam merencanakan pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Manfaat tersebut tentunya berhubungan dengan manajemen keuangan yang teratur, di mana perusahaan dengan bisnis model yang bagus akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Keunggulan perusahaan secara finansial akan memudahkannya untuk berkembang dan beradaptasi seiring perkembangan zaman. Dengan bisnis model yang bagus, otomatis perusahaan akan menarik perhatian investor untuk memberikan pendanaan kepada bisnis tersebut. Model bisnis Insurtech dapat diklasifikasikan menjadi 6 kategori. Marketplace merupakan model distribusi yang berkolaborasi dengan beberapa perusahaan asuransi dan atau produk. Marketplace merupakan jenis model bisnis Insurtech yang paling banyak berkembang di Indonesia. Melalui marketplace, calon tertanggung dapat membandingkan harga, ketentuan, kebijakan dari berbagai produk dan layanan perusahaan asuransi. Perusahaan Insurtech Marketplace tidak melakukan kegiatan underwrite, mengeluarkan kebijakan asuransi dan atau kontrak asuransi, namun hanya menyediakan platform untuk memfasilitasi transaksi. Beberapa perusahaan Insurtech Marketplace yang ada di Indonesia diantaranya Raja Premi, Lifepal, Future Ready, dan lain sebagainya. Terdapat beragam jenis asuransi yang disediakan oleh masing-masing perusahaan, diantaranya asuransi jiwa, kesehatan, kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Direct Insurer adalah perusahaan asuransi yang menjual polisnya langsung kepada pelanggan tanpa menggunakan perantara seperti pialang asuransi atau agen asuransi. Oleh karena itu, Direct Insurer dapat membebankan premi yang lebih rendah karena mereka tidak perlu lagi membayar komisi kepada perantara. Direct Insurer biasanya menjual produk mereka secara langsung, seperti melalui call center atau pusat panggilan, atau bisa juga secara online melalui situs web perusahaan. Direct Insurer biasanya banyak ditemukan pada perusahaan asuransi non-jiwa, seperti pada asuransi rumah, asuransi mobil, asuransi perjalanan, dan sebagainya. Direct Insurer jarang ditemukan di asuransi jiwa seperti asuransi jiwa, asuransi cacat, asuransi penyakit kritis, atau asuransi kesehatan karena sifat bisnis asuransi jiwa yang membutuhkan perhatian lebih untuk penilaian setiap kasus seperti mengisi kuesioner kesehatan, pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain. Namun, tidak menutup kemungkinan ada direct insurer yang juga menjual produk asuransi jiwa. Menurut KBBI, manajemen artinya adalah penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Apabila digabungkan dengan kata risiko, manajemen risiko akan menjadi suatu frasa yang artinya upaya untuk mengurangi dampak dari suatu ketidakpastian. Manajemen risiko asuransi memiliki tujuan untuk meminimalisasikan kerugian dan biaya yang muncul dari beberapa risiko operasional yang dilakukan oleh lembaga yang telah diberi kewenangan oleh peraturan setempat atau kantor keuangan. Risiko operasional yang dimaksud seperti biaya langsung untuk mengukur pencegahan kerugian, premi asuransi, kerugian yang diderita, dan beban administratif lainnya. Ada beberapa risiko primer yang dikaitkan dengan program manajemen risiko asuransi. Hal-hal tersebut diuraikan sebagai berikut. Tata kelola perusahaan yang tidak sehat. Contohnya,
belum adanya pembagian kerja untuk tanggung jawab manajemen asuransi, staf yang tidak berkompetensi dalam menangani bidang yang dipegangnya, dan hal lain yang berkaitan dengan teknis pada perusahaan tersebut. Risiko operasional, contohnya, koordinasi yang tidak memadai dengan perusahaan asuransi terkait dengan tren atau riwayat klaim, kegagalan rencana bisnis berkelanjutan untuk mewadahi pertimbangan dari pihak asuransi, dan lainnya. Sales tools atau software adalah aplikasi yang digunakan oleh agen penjual asuransi untuk memudahkan tugasnya dan mengurangi tanggung jawab tim sales dari tugas administratif yang memakan waktu. Kategori sales tools mencakup Customer Relation Management atau CRM, Sales Intelligence, Sales Analytics, Video Conferencing Software, Account-Based Marketing Software atau ABM, dan Customer Space Software. CRM atau Customer Relation Management adalah sistem yang digunakan untuk mengelola hubungan perusahaan asuransi dengan pelanggan, membantu perusahaan asuransi meningkatkan customer retention, mengikuti tren upaya penjualan dan pemasaran, serta mengotomatiskan alur komunikasi dengan pelanggan. Sales Intelligence merupakan teknologi yang mampu membantu staf penjualan untuk menemukan, memantau, dan memahami informasi tentang prospek dan klien perusahaan. Software ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk menemukan informasi berharga menggunakan sekumpulan data real-time. Sales Analytics memungkinkan tim penjualan untuk mengakses data secara sistematis. Biasanya sistem ini diterapkan bersama CRM dan menggunakan algoritma berdasarkan data perusahaan asuransi. Video Conferencing Software membantu tim penjualan dalam mengurangi gangguan komunikasi untuk para remote worker, calon prospek, atau pemangku kepentingan lainnya. Perusahaan asuransi dapat menggunakannya untuk check-in dengan karyawan atau pelanggan, melakukan panggilan konferensi besar, rapat eksternal, dan presentasi. ABM atau Account Based Marketing Software mampu menggabungkan keperluan branding dan strategi perolehan prospek. Software ABM juga memungkinkan perusahaan asuransi untuk menggait prospek yang paling berkualitas, membuat buying journey, meningkatkan customer loyalty, dan lain sebagainya. Customer Service Software adalah perangkat lunak yang membantu bisnis dalam mengelola komunikasi inbound dan outbound pada berbagai saluran, contohnya helpdesk, live chat, social customer service, dan software. Peer-to-peer adalah layanan pinjam-meminjam uang secara langsung antara lender atau pemberi pinjaman dan borrower, penerima pinjaman, dengan berbasis teknologi informasi. Dalam konteks asuransi, peer-to-peer adalah bentuk jaringan berbagi risiko di mana sekelompok individu mengumpulkan premi mereka untuk mengasuransikan suatu risiko. Asuransi dengan sistem peer-to-peer biasa disebut juga sebagai asuransi sosial. Sistem ini banyak dikembangkan dengan menggunakan blockchain, sehingga distribusinya menjadi lebih cepat, lebih terbuka, dan lebih aman. Crowdsurance adalah asosiasi individu dalam kelompok untuk berbagi risiko yang dikelola oleh kontrak pintar. Kontrak pintar yang dimaksud adalah program yang dijalankan sendiri yang merupakan kumpulan kode dan data yang berada pada link tertentu di blockchain. Bagian penting dari crowdsurance adalah blockchain, cryptocurrency, dan teknologi lainnya. Blockchain adalah serangkaian catatan data yang dikelola oleh suatu kelompok komputer yang di dalamnya tidak dimiliki oleh satu entitas apapun. Berbagai blok data ini diamankan dan juga diikat satu sama lain dengan menggunakan prinsip kriptografi. Kemudian, cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antar pengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga. Dibandingkan dengan asuransi tradisional, dalam crowdsurance tidak ada perusahaan asuransi, perantara, dan broker. Semua proses dikendalikan dan dikelola oleh program dan algoritma. Rega Risk Sharing adalah pengembang dan penyedia untuk platform Rega yang merupakan sistem perangkat lunak sumber terbuka untuk produk crowdsurance.